Jamicu. Jamicu. Yang waktu rumah doa. Gimana belum? Iya. Pak Jimmy, Pak RT, oh yang mau ikut. Enggak, dia bantu kita sharing di Farmasi Tipa. Oh ini ya, si Pak Jimmy. Mau hadir nanti. Iya, dia sih janjinya mau hadir.
senior. Dua menit lagi. So it's 7 minutes. So it's 7 minutes. In 7 minutes. Ini. Oke. Ini aku deket ini sempit loh. Tidak belakang. Ay, males loh. Nah, terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu. This is your coffee. I said there. Ah, ini mah cuma. Pengen ya? Aku mau beli dong kalau pagi. Oh, udah sama. Ini. Let's see you. For 7 francs. Gila, cakep ini buat langsung. Ini no, it's not. Ya, Kalau di kamu jadi kalau bagus. pagi di Arcadia cuma pengerja doang ya semuanya ya rata-rata. Nggak maksudnya yang datang ya banyak kan ibadah kedua. Sampai kalau ibadah satu enggak pengerja semua. Oh iya, aku lupa kasih persembahan. Kan masih doa kan. Aku nitip Koko deh persembahanku ya. Ya. No, Ini dipantau ya. Ada kesempatan tidak bisa ditolerir. Leno. Saya kalau ibadah di Arcadia kan jam 8 tuh. Saya dari sini setengah 7. Belum makan. Pagi berangkat dari sini. Berangkat dari sini jam 30. Mampu itu. Oh iya. Ntar aja Cici yang kasih, Ci. Karena saya pikir mau saya yang dikasih. Saya berangkat dari sini setengah 7. Sampai sana jam 7 lewat 10 lewat 15. Makan cepet nanti langsung doa. Sebelum buka tuh buat ibu. Doanya kalau salah jam 7.20. Mulainya jam 8. Tapi kita doanya jam 7.20 ya? 7.15. Ya sampai sana jam 7.05. Berangkat dari sini setengah 7. Jadi udah biasa kita di sini kan. Udah bisa bangun pagi. Makanya di sini ada ibadah pagi puji Tuhan. Yes, tiket MC. Ini itu juga Santi. Itu si Santi. Ini aku mau ajakin Koko. Aku dapat tiket. Pertama mah di rumah aja orangnya. Ya Cisa. Bener nggak Cisa? Kita mau mimpi di rumah sakit. Iya, lagi naik masker ada nggak?
Sayang sih emang. Tidak bilang itu. Jadi di depan aku cuma bisa enggak. Ayo, mana tidak yang mana Dia lagi kurang sih. Malas banyak orang ya. Orangnya nggak mau gerak. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara saya Anak ya. Ada Tuhan bersama dengan kita ya. Yuk kita mulai ibadah pagi kita hari ini, kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dulu. Kita naikkan sembah kita yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Oh, terima kasih. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat. Terindah di hadiratmu,
Haleluya, haleluya. Ora masyara bara 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 mas. Ora masyara bara 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 mas. Oh, hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan, Allah yang dahsyat. Kau luar biasa ya Tuhan. Kau baik, curahkan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Ora masyara bara 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 masyara bara mas. Ora masyara bara 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 masyara bara mas. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ora masyara bara bara mas. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ku datang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh masuk 2 minggu tahun 2024 ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan penjagaan-Mu yang sempurna bagi setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Saat ini sebelum kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan, kami mohon tahirkan ruangan ini ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Juga setiap kami tahirkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kalau ada roh-roh yang bukan daripada Tuhan, kami sepakat usir keluar di dalam nama Yesus. Amin. Hanya Roh Kudus yang akan menguasai ruangan ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ibadah Tuhan. Yang pertama ini kami yakin percaya Tuhan, bukan kami yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kami. Amin. Sehingga kami ada kerinduan untuk ibadah di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan WL, singer, pemusik ya Tuhan. Mereka yang telah mempersiapkan Tuhan pujian penyembahan. Urapi mereka semua ya Tuhan. Oh haleluya. Sehingga
hadirat-Mu boleh dirasakan. Amin. Setiap kami yang hadir, puji-pujian itu penuh dengan kuasa. Kami yakin percaya lewat pujian pun orang bisa bertobat Tuhan. Amin. Dan saat ini kami serahkan pemusik juga Tuhan, bukan skillnya, tetapi tangan mereka Engkau urapi dengan kuasa-Mu, Haleluya. sehingga boleh Tuhan menghadirkan simfoni yang indah, Ya Tuhan yang Yesus. menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami tetap berdoa untuk Siti Pak Tuhan. Ya Tuhan dari Yesus, sekitarnya. urapi Tuhan Yesus. Dari tower A sampai tower H. Ya Tuhan, lawat Siti Pak ya Bapa. Kami Lawat tahu jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. mereka membutuhkan Lawat setiap keselamatan. jiwa-jiwa dengan Tapi kuasa-Mu. mereka belum mengerti. Oh Rabasyana Rabalabala Pakai kami untuk menjadi mitra kerja-Mu ya Tuhan. Oh Rabasyana Beri keberanian untuk kami Rabalabala. boleh menyatakan keselamatan bagi mereka dan boleh menjadi saksi-Mu Amin. dimanapun kami berada. Saat ini juga Tuhan kami serahkan Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Jimmy Jung yang akan Ya Tuhan Yesus, urapi Tuhan hamba-Mu dalam nama apa yang Yesus. dipersiapkan Pakai adalah dengan luar ujian biasa ya Tuhan. untuk menegur kami, menasihati Amin, kami, Yesus. untuk menyembuhkan sakit penyakit Oh kami, Rabasyana untuk Rabalabala. menjawab setiap pergumulan jemaat ya Tuhan. Oh Rabasyana Saat ini Rabalabala. bukan Jimmy ya Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang berkata Haleluya, sehingga haleluya boleh Yesus. masuk ke hati kami yang terdalam ya Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwa kami boleh disembuhkan dengan kuasa firman-Mu. Saat ini kami berdoa juga Oh Tuhan. Rabasyana Rabalabala. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia dan pemilu yang akan datang ya Tuhan. Haleluya Kami Yesus. mohon Tuhan, Kau sendiri yang akan memberikan hikmat bagi rakyat Indonesia. ya Amin. Tuhan. Sekarang mereka sudah Lawat bangsa kami, mengerti, ya Tuhan. lawat negeri kami Biarlah ya apa Allah. yang dipilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya Karena Yesus. Tuhan mengasihi Indonesia ya Tuhan. Oh Rabasyana. Berikan seorang presiden yang takut akan Tuhan, Haleluya yang Yesus. boleh melaksanakan tugasnya Tuhan dengan kebijaksanaan. Amin. Kami yakin percaya bukan kami yang memilih Tuhan, tetapi Ya Tuhan kami Yesus. diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memilih mereka ya Tuhan, supaya benar-benar presiden ini adalah dari Tuhan yang memberikan bagi bangsa Indonesia ini. Amin. Shalom bagi Indonesia ya Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia lebih daripada kami Amin. mengasihinya. Kami yakin percaya Pilpres nanti Tuhan, supaya tidak terjadi kecurangan, Amin. perhitungan suara apapun bentuknya. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Amin. Sehingga benar-benar Tuhan yang terpilih itu sesuai dengan pilihan rakyat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Tuhan saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Rayon 1, yaitu Bapak Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Engkau tetap berikan urapan baginya dan semua di bawah Rayon 1 ini Tuhan. GPI ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang akan memberikan urapan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang dipercayakan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 3. Kami serahkan supaya Tuhan juga mengurapi, memberikan hikmat. Program-program tahun 2024 ini Tuhan boleh dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khusus untuk Gembala kami serahkan juga untuk GBI Arkadia, Bapak Anton dan Ibu Yeri dan semua stafnya, dan juga Tuhan untuk Gembala di tempat ini Tuhan, Pak Afri dan Ibu Lena ya Tuhan. Kau juga urapi mereka, berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan di dalam menggembalakan jemaat di tempat ini, supaya
supaya benar-benar Sitipan dan sekitarnya boleh dimenangkan Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan ada gerejamu di tempat ini. Kami yakin percaya Tuhan. Kami berdoa bangku-bangku yang kosong ya Tuhan, supaya Tuhan yang mengirim jiwa-jiwa, Ya, Tuhan Tuhan yang Yesus. memilih mereka Tuhan untuk hadir di tempat ini. Ya, haleluya, Untuk Yesus. digembalakan oleh Pak Alfred dengan Ibu Rena. Kami Lama. serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Amin. Hanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan bacaan Mazmur 91 secara dulu. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku akan ada di tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kuda dan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindungan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan dekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menaruh engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular betung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesabaran. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu bagi berdiri kita akan membacakan 5 arti Pentakosta ketiga. 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang Dahsyat di zaman ini, melebih yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya dalam minggu pagi ini kita menyiapkan
meluangkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Pagi-pagi benar ya kita ya hari ini ya. Kita percaya Tuhan memberikan sesuatu panggilan yang luar biasa, sukacita. Amin, amin. Amin, haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Kita puji Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Selalu
Umat yang berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini datang berharap kepada Tuhan akan setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Kami berdoa, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Amin. Dan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, firman-Mu berkata bahwa kemerdekaan terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan. Amin. Untuk itu kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Haleluya. Tuhan bekerja dengan sebebas-bebasnya. Di ibadah pagi ini Tuhan, kami berdoa, biar semua umat-Mu yang datang mencari Tuhan pulang mendapatkan perubahan di dalam Yes. pulang mendapatkan kekuatan yang baru Amin. dari Tuhan, dan pulang membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami berdoa, buka hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Bentuk kami, ubah setiap kehidupan kami. Amin. Supaya semakin hari kami semakin hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan berbicara buat setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Tangan yang pria buat anak kita. Shalom semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Slide-nya ada? Ya. Tentu belum terlambat buat mengucapkan selamat tahun baru buat setiap kita semua, betul? Kita baru memasuki minggu kedua di tahun 2024. Selamat tahun baru semua. Saya percaya di tahun 2024 sekalipun banyak orang memprediksi bahwa hal-hal yang sulit, hal-hal yang buruk bisa terjadi di 2024, tapi kita semua orang percaya, harus tetap percaya bahwa selama Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, di mana Tuhan Yesus ada di situ, kemenangan pasti terjadi di tengah-tengah kita. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama arti menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, next slide. Bisa diikuti saja ya nanti ya langsung ya. Arti menyerahkan diri kepada Tuhan. Setiap perubahan tahun biasanya kita suka berkumpul sama keluarga. Atau kalau di gereja ini apakah ada ibadah tutup tahun untuk kita berserah memasuki tahun yang 2024? Ada ya. Nah, kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Betul? Kita tahu bahwa kita ini manusia yang terbatas. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini itu bisa menimpa orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi juga bisa menimpa orang yang percaya kepada Tuhan. Perbedaannya adalah ketika kita datang kepada Tuhan dan berserah, maka kita percaya setiap pencobaan, setiap penderitaan sekalipun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita punya kemampuan untuk menang mengatasi setiap pergumulan-pergumulan kita. Betul? Amin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa setiap orang Kristen pasti akan terluput dari penderitaan. Tidak. Justru melalui penderitaan Tuhan memberikan mukjizatnya kepada kita. Melalui penderitaan Tuhan menunjukkan kebesarannya kepada kita. Melalui penderitaan kita semakin dikuatkan, semakin mengenal pribadinya yang luar biasa. Amin. Nah, tapi kan tetap kita perlu berserah kepada Tuhan. Kita mungkin kumpul dengan keluarga kita. Kita datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya berserah. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan tolong pimpin saya. Tuhan tolong, saya tidak mampu. Karena memang kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita punya siklus kehidupan. Dari sejak masih bayi sampai dengan lanjut usia, hidup kita sedikit demi sedikit kita akan mengalami pertumbuhan. Dari masa bayi masuk masa balita. Dari masa balita kita masuk ke masa remaja, masa pemuda. Kita menikah, kita lanjut usia, dan kemudian kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah setiap fase-fase kehidupan seperti itu kita memerlukan Tuhan? Atau cuma orang-orang yang bekerja saja yang memerlukan Tuhan? Atau orang-orang yang berumah tangga saja yang memerlukan Tuhan? Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari setiap fase kehidupan kita memerlukan Tuhan. Betul? Ada
setiap kita memiliki tujuan dalam hidup kita. Anak-anak perlu untuk mereka mencapai cita-cita mereka. Mereka perlu bersekolah. Kita yang berumah tangga, kita punya tujuan supaya kita bisa membesarkan putra-putri kita. Kita yang membangun hubungan dengan suami, dengan pasangan kita punya sebuah tujuan supaya di mana hubungan kita akan terus mengalami sebuah hal yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, tujuan-tujuan seperti ini adalah semua hal-hal yang baik yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan. Dan di setiap tujuan tersebut kita perlu Tuhan ada mendampingi kita. Sama seperti ketika kita beribadah di tempat ini, kita punya tujuan, bukan cuma sekedar kita datang dan kemudian kita menikmati Tuhan. Kita beribadah bukan sekedar kita datang dan kemudian kita diberkati Tuhan, tapi kita datang beribadah, kita percaya, kita mau punya tujuan agar setiap orang-orang yang ada di apartemen ini, di Rusunawa ini, mereka semua boleh juga mendengar berita baik tentang Kristus. Amin. Itu sebuah tujuan. Dan kita sama-sama berdoa supaya tujuan-tujuan tersebut di dalam kehidupan kita, baik itu di fase anak-anak, baik itu di fase remaja, baik itu di fase pemuda, baik di fase orang-orang yang sudah dewasa, bahkan lanjut usia, semua tujuan-tujuan tersebut dapat terlaksana dalam kehidupan kita. Seorang pekerja punya tujuan supaya dia bisa menghasilkan uang. Seorang pekerja punya tujuan supaya dia bisa menghidupi keluarganya dia. Dan semua orang yang memiliki tujuan harus memastikan Tuhan berjalan bersama-sama dengan dia. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama apa sih arti dari menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, apa sih arti dari menyerahkan diri kepada Tuhan? Nah, arti yang pertama menyerahkan diri kepada Tuhan adalah bahwa tetap ada bagian yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Menyerahkan diri kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita lepas tangan. Menyerahkan diri kepada Tuhan bukan berarti bahwa ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan dan kemudian kita bilang Tuhan yang bekerja, pasti luar biasa hasilnya. Ya, betul. Amin untuk perkataan iman seperti itu. Tapi dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berdoa, ketika kita berkata Tuhan kehendak-Mu, Tuhan jadi Tuhan tolong saya. Tuhan, saya mau supaya tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tuhan, saya mau supaya pekerjaan saya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, saya mau supaya rumah tangga saya dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, saya mau supaya hubungan saya dengan mertua saya dipulihkan Tuhan. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti bahwa tanpa ada upaya sedikit pun dari kita untuk melakukan sesuatu. Betul, Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekalipun kita sudah berdoa, sekalipun kita sudah berserah kepada Tuhan, di saat yang sama Tuhan ingin supaya kita tetap bekerja. Tuhan ingin supaya kita tetap melakukan sesuatu. Saya teringat dengan dua orang wanita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa COVID yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu, di 2020 awal, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dengan teman-teman itu merintis yang namanya sebuah komunitas. Kita tahu 2020 gereja hampir semua tutup, bahkan ya bisa dikatakan semua tutup. Gereja yang sudah siap dengan online, mereka mulai menghadirkan gereja online, tapi gereja yang tidak siap dengan online semua tutup. Hari itu banyak orang yang depresi, banyak orang tertekan. Dalam sebuah penglihatan, saya melihat ada begitu banyak orang yang berteriak meminta pertolongan. Saya melihat beberapa orang, wajah teman-teman saya ada di situ. Lalu kemudian saya berkata sama Tuhan, iya Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan? Di hati saya Tuhan berbicara, saya harus pergi untuk menolong orang-orang yang seperti itu. Jadi saya kumpulkan teman-teman yang ada di penglihatan itu, di mimpi saya itu. Saya ajak mereka berdoa bersama-sama untuk menguji terlebih dahulu. Saya bilang, kalau ini benar datang daripada Tuhan, biar teman-teman juga mendapatkan hal yang sama. Kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa, dan kemudian waktu kita berdoa, ternyata
Semuanya orang-orang yang kita ajak berdoa, memang mereka adalah seorang pendoa, banyak pendoa. Dan mereka juga mendapatkan hal yang sama, vision. Mereka mendapatkan penglihatan yang sama juga, bagaimana Tuhan bekerja. Ada pasangan-pasangan muda, ada orang-orang muda yang membutuhkan Tuhan, yang kita perlu jangkau. Akhirnya kita tentukan satu waktu, mengambil sebuah tempat di rumah saya pertama-tama. Tapi kemudian jumlahnya mulai makin banyak. Dan kemudian itu COVID tuh. Tapi saya membuka rumah saya untuk orang-orang datang. Nggak takut Pak, takut. Sejujurnya saya takut. Tapi saya melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan waktu itu. Jadi saya membuka rumah saya. Setelah rumah saya dibuka, mereka ibadah sebentar, persekutuan sebentar, pulang. Saya ambil semprotan, saya semprot rumah saya. Ya, dari ruangan semua yang mereka masuki sampai ke ruangan kami berkumpul. Semprot semua. Nah, sampai suatu kali ketika jumlahnya sudah makin banyak, kita mulai pindah ke Duta Mas di Jelambar. Ada sebuah sport club di situ. Ternyata sport clubnya tutup ya karena memang COVID, semuanya harus work from home, nggak boleh ada aktivitas. Tapi hari itu pengurus mengizinkan, ini luar biasa, pengurus mengizinkan kami untuk pakai ruangan itu. Jadi kumpullah kita semua di situ. Nah, hari itu ada seorang wanita datang, dibawa sama teman dari komunitas. Ternyata wanita ini adalah seorang wanita pekerja pijit plus Bapak Ibu Saudara sekalian. Pijit plus. Dia depresi luar biasa. Dia datang dengan muka yang lelah sekali, dengan tidak berpengharapan. Saya tanya, kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Saya belum Kristen, saya belum kenal Tuhan Yesus, dia bilang. Lalu apa yang saya bisa bantu buat kamu? Saya tanya betul. Iya, saya cerita. Dia bilang, iya saya bekerja di satu tempat pijat plus. Saya biasa mendapatkan uang yang banyak dari pijat plus itu. Jadi setelah dipijat ada pria hidung belang yang minta dilayani dan dia layani. Saya bilang, kamu harus keluar dari pekerjaan seperti itu. Iya, dia bilang, saya mau. Lalu saya bilang, kenapa kamu bisa masuk ke pekerjaan seperti itu? Ternyata suaminya yang membawa dia, mengenalkan dia ke pekerjaan seperti itu. Bayangkan Bapak Saudara. Lalu suami kamu bekerja apa? Suaminya sudah sering sakit-sakitan dan tidak bisa bekerja. Jadi dia harus mengambil pekerjaan seperti itu. Keterampilan apa yang kamu punya? Nggak ada. Jadi kita juga bingung mau bantu apa sama dia. Sementara banyak pekerjaan memang sedang tutup. Saya bilang begini, mau nggak kamu terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya bilang kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa pulihkan kamu, Tuhan Yesus bisa tolong kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mau dan dia mengikuti doa menerima Tuhan Yesus. Dan hari itu saya menawarkan kepada dia untuk dibimbing, ikut terus di komunitas belajar tentang Tuhan. Nanti Tuhan akan pulihkan kehidupannya dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat cerita, kami bukan hanya sekedar menginjili dia, bukan hanya membawa dia ketemu Tuhan, tapi juga kami membekali dia. Ada teman yang mengajari dia memasak, ada teman yang ngajarin dia bikin bakmi, ada teman yang mengajarin dia bikin gorengan, ada teman yang ngajarin dia, pokoknya banyak macam supaya dia bisa produktif. Tapi dari sisi komunitas kita kumpulkan uang sama-sama, bantu supaya orang ini bisa dapat penghidupan. Karena kan tetap ya dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita bilang percaya Tuhan pelihara, tapi hari itu nggak bisa kerja, dari mana dia bisa makan? Sedangkan satu hari pasti perlu makan, sehari 3 kali paling enggak. Dia punya 3 orang anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan masih ada anak yang kecil. Jadi kami bilang teman-teman, bagaimana kalau kita keluarkan diakonia? Kita keluarkan diakonia, kita kumpulkan uang, kita berikan dia untuk dia bisa beli susu, dia bisa beli beras, dia bisa beli minyak goreng dan sebagainya macam. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata dia meyakini Tuhan sanggup memelihara dia. Ketika kondisi sudah mulai membaik, sudah mulai bisa bekerja, mulai itu teman-teman yang lama ngajakin dia untuk kerja lagi. Tahu responnya seperti apa? Dia berani tolak pekerjaan seperti itu. Dia bilang, Tuhan Yesus sudah memulihkan hidup saya. Saya merasa jijik dengan pekerjaan seperti itu, dan saya sekarang sudah hidup baru. Bahkan dia mau mengajak temannya yang menawari pekerjaan itu. Dia bilang, kamu tahu nggak? Dia kan tidak kenal Tuhan waktu itu ya.
seorang Tionghoa, seorang Chinese, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak kenal Tuhan. Jadi dia bilang, mau nggak kamu merasakan damai seperti yang saya rasakan? Dia ajak temannya, dan berkumpul. Dia perkenalkan Kristus kepada teman-temannya. Nah, hari itu pemulihan terjadi. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa cuma sekedar Tuhan. Kalau kita mau penuaian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau supaya jiwa-jiwa mengenal Kristus, kita nggak bisa bilang Tuhan lawat, tapi kita nggak bekerja. Kita perlu berdoa, Tuhan aku berserah kepada Tuhan, Tuhan lawat daerah ini supaya kenal Tuhan. Tapi kita tetap harus mengeluarkan tenaga kita. Kita harus memberikan waktu kita. Kita harus memberikan pikiran kita untuk bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar sini. Amin. Betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Kita perlu menceritakan tentang Kristus. Kita perlu melakukan tindakan-tindakan supaya jiwa-jiwa itu bisa datang. Tuhan bilang dalam firman-Nya, siapa yang akan dapat mendengar Dia jika tidak ada yang memberitakan tentang Tuhan? Jadi kita perlu belajar untuk melangkah juga. Nah, kalau kita berkata ada seorang pekerja di sini, Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkati pekerjaan saya. Maka menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Tapi jangan pernah berhenti sampai di situ. Kita juga perlu menyusun strategi bagaimana caranya supaya kita bisa dikenal oleh pelanggan-pelanggan. Kita juga perlu bagaimana caranya supaya pelayanan kita baik. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan produk yang murah. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjual kepada orang-orang yang tepat. Nah, hal-hal seperti ini tetap perlu kita lakukan. Kita lihat 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 6 sampai 11. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan 11. Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan 11 saya akan bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, perhatikan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang, ada orang apa? Yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tesalonika ini, orang-orang di Tesalonika adalah orang-orang yang waktu itu gencar sekali berita tentang kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dekat, sudah semakin dekat. Jadi orang-orang Tesalonika berpikir kalau Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat ke udara. Buat apa kita bekerja lagi? Buat apa kita sibuk-sibuk lagi? Jadi mereka hanya kerjanya santai-santai saja. Mereka nggak mau bekerja. Dan Paulus ketika mendengar hal seperti ini, maka dia perlu menegur orang-orang yang ada di Tesalonika bahwa tidak demikian, kamu tetap harus bekerja. Bahkan Paulus berkata bahwa kalau kamu atau seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Perhatikan betapa pentingnya hidup yang seimbang. Nah, banyak orang hidupnya gak seimbang, betul gak? Maunya berdoa aja, tapi tidak mau
melakukan sesuatu. Percaya Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu yang hebat. Kami berdoa Tuhan buat revival, tapi nggak pernah mau bekerja, nggak pernah mau menginjil, nggak pernah mau pergi memberitakan Kristus. Tuhan, saya percaya usaha saya diberkati Tuhan, saya percaya Tuhan pekerjaan saya diberkati Tuhan, tapi nggak pernah mau melangkah untuk menawarkan barang-barangnya. Tuhan, saya percaya Tuhan pulihkan hubungan saya dengan mertua saya. Tuhan, saya percaya Tuhan mau pulihkan hubungan saya dengan suami saya. Betul, Tuhan sanggup pulihkan. Tapi tetap ada bagian yang harus kita kerjakan. Apa bagian yang harus kita kerjakan? Kita tetap perlu datang menghampiri orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kita. Kita perlu berbaik dengan mereka, berbuat baik dengan mereka. Kita perlu beramah tamah dengan mereka. Nah, hubungan konflik dengan mertua. Waktu ketemu dengan mertua, kalau kita nggak pernah basa-basi sama dia, nggak pernah halo ma udah makan belum? Kita cuek aja, kita melengos aja, kita nggak mau nyapa, ya gimana mau baik hubungannya? Tapi tiap malam berdoa Pak, saya tiap malam berdoa, saya nangis Tuhan, saya percaya Tuhan pulihkan, tapi nggak pernah mau nyapa, nggak pernah mau bangun hubungan dengan tetangganya, dengan siapapun juga. Bagaimana bisa mendapatkan sebuah pemulihan? Nggak bisa. Kita berdoa, betul kita berdoa, tapi tetap kita harus melakukan sesuatu. Amin. Itu arti menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya ada bagian tetap yang perlu kita lakukan. Nah, waktu kita melakukan bagian kita perlu melakukan dengan benar. Kenapa? Karena memang kita ada hal-hal yang kita lakukan, perlu lakukan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yohanes 5 ayat 36. Yohanes 5 ayat 36 firman Tuhan berkata begini. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Perhatikan, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga, ya, garis bawahi, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus melakukan pekerjaan seperti yang Bapa inginkan. Nah, memang ada orang-orang yang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah menyerahkan pekerjaan saya kepada Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah berserah kepada Tuhan. Saya mau belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saya sudah bekerja, saya sudah melakukan sesuatu. Tapi pekerjaan yang dilakukan tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Apa maksudnya pekerjaan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Pekerjaan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, di sini juga kita mesti lurus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan cuma kita bilang Tuhan saya berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pekerjaan saya atau usaha saya diberkati Tuhan. Selidik punya selidik, ternyata pekerjaannya adalah bandar judi. Bagaimana kita bisa mau diberkati Tuhan? Selidik punya selidik, ternyata pekerjaannya adalah bekerja di klub malam. Ya bagaimana kita mau diberkati Tuhan? Ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Satu sisi kita benar menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain, pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang harus selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah memberkati sebuah pekerjaan di mana Dia sendiri tidak menginginkan, tidak menghendaki pekerjaan itu. Nggak mungkin. Hari ini kita perlu belajar mengintrospeksi pekerjaan-pekerjaan kita. Oh, saya nggak kerja di klub malam, saya nggak kerja di bandar judi, tapi pekerjaan saya suka tipu sana tipu sini. Pekerjaan saya suka timbangan dikurangin kalau yang jual sembako. Pekerjaan saya suka jual yang palsu-palsu misalnya.
Ya bagaimana kita mau diberkati Tuhan itu nggak selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi menyerahkan diri kepada Tuhan bukan cuma sekedar berdoa, tapi kita juga mau bekerja. Amin. Bukan cuma sekedar mau bekerja, tapi pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang benar di mata Tuhan. Amin. 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 Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Nah, sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti saya. Amin. Kita masuk. Jadi ini yang penting dalam kehidupan kita, bahwa kita mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang paling penting. Suatu kali ada seorang pekerja perahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pekerja membawa seorang profesor menyeberang. Nah, ketika bawa profesor ini menyeberang, ya, tiba-tiba cuaca berubah, angin mulai meniup dengan keras dan perahu mulai oleng. Si profesor ini banyak ilmunya, dia memperhatikan alam. Waduh, ini sepertinya sudah mau hujan, mulai mendung. Lalu dia ngomong sama si tukang perahu, dia bilang begini, "Hei Pak tukang perahu, kamu tahu nggak ilmu klimatologi?" Waduh, si tukang perahu bingung, apa itu klimatologi? Klimatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim cuaca gitu. Ini sepertinya mau hujan, dia bilang. Jadi ilmu klimatologi itu penting sekali. Tukang perahu ini, wah saya nggak tahu. Profesornya bilang, kalau gitu kamu telah kehilangan 25% dari hidupmu karena tidak tahu ilmu ini. Oh gitu. Terus jalan gitu ya sampai ke tengah laut. Tiba-tiba ombak mulai makin kencang, terus petir mulai mengguntur, jener seperti itu, dan kemudian air hujan mulai menetes sedikit, rintik-rintik. Profesor ini mulai ngomong lagi, "Tukang perahu, kamu tahu nggak ilmu yang namanya biologi?" Gitu. Apa tuh ilmu biologi? Ilmu biologi itu mempelajari tubuh kehidupan, mempelajari kehidupan. Kalau kamu tidak mempelajari ilmu ini, kamu telah kehilangan 75% dari hidupmu. Si tukang perahu kaget. Waduh, gawat juga ya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, belum selesai tukang perahu ini mau ngomong, tiba-tiba perahunya mulai makin menggoncang, makin goyang, ombak mulai makin tiup, perahunya mulai diisi air oleh ombak. Si profesor ini ketakutan. Kali ini kesempatan si tukang perahu yang ngomong. "Profesor," numpang tanya, "Profesor tahu nggak ilmu yang namanya berenangologi?" Profesornya bilang, "Waduh, saya nggak tahu, saya terlalu sibuk belajar ilmu klimatologi, ilmu geografi, ilmu biologi, saya terlalu sibuk dengan itu. Jadi saya nggak tahu tuh ilmu berenangologi." Terus si tukang perahunya bilang, "Kalau gitu kamu telah kehilangan 100% dari hidup kamu karena tidak belajar ilmu berenangologi. Karena sebentar lagi perahu ini akan tenggelam dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita ini kita perlu tahu bahwa hal terpenting dalam kehidupan kita adalah mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Karena ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus, kita memegang 100% kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, arti menyerahkan diri. Arti yang terakhir adalah menyerahkan diri adalah mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah bekerja, kalau kita sudah hidup selaras dengan Tuhan, kalau kita sudah menjauhi hal-hal yang buruk yang tidak Tuhan kehendaki, maka penting buat kita untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan, Yesaya 41 ayat yang 10 firman Tuhan berkata begini, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Nah, saya akan tutup firman Tuhan dengan sebuah ilustrasi terakhir. Ada seorang pria di sini bernama Harrison Okene. Harrison Okene ini adalah seorang Afrika yang bekerja di sebuah perahu layar, jet boat, katakan seperti itu. Dan dia adalah seorang koki.
Kejadiannya ini adalah pada tanggal 26 bulan 3 2013. Ya, 2013. Nah, Horizon Okene ini suatu kali diminta untuk bersama dengan 11 orang lainnya menuju ke sebuah tempat dengan perahu jetty. Dia seorang koki dan waktu itu cuaca juga tidak baik. Kemudian dia pergi ke sebuah kamar kecil, dia masuk ke kamar kecil dan tiba-tiba kapal ini, perahu ini dihantam sama ombak besar dan kemudian perahu ini tenggelam. 11 orang temannya meninggal dunia semua. Semuanya meninggal dunia. Horizon Okene yang berada di dalam sebuah kamar kecil tiba-tiba di dalam itunya terpental keluar dan kemudian dia berusaha untuk berenang untuk keluar. Tapi karena tekanan air sudah begitu kuat, tidak ada celah untuk dia bisa buka, tidak ada jendela yang bisa dia buka, tidak ada pintu yang bisa dia buka. Semuanya tertutup dan dia bisa menyaksikan dengan mata kepala dia sendiri teman-temannya yang 11 orang itu mati. Dan dia terus berusaha untuk berenang. Dia berusaha untuk mencari. Tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya dan kemudian dia lihat, dia naik, dia pergi ke sana dan kemudian ditemukan sebuah ruangan. Ya, ini tidak terlalu jelas mungkin ya. Ada sebuah ruangan yang ternyata masih tersisa udara. Padahal kapal ini sudah tenggelam 30 meter kedalaman air laut. Dia terdampar di situ selama 3 hari, 3 malam. Perusahaan tempat dia bekerja mengetahui kecelakaan ini dan kemudian mengutus penyelamat untuk mengambil paling tidak jenazah-jenazah yang ada di situ. Karena memang sudah 3 hari 3 malam, dipastikan tidak ada yang selamat. Dan betul tidak ada yang selamat, tapi mereka tidak tahu ada satu orang yang bernama Horizon Okene selamat. Terkatung-katung seperti itu, tidak ada makanan, tidak ada minuman, minum air asin pasti mati. Dan kemudian tiba-tiba dia mendengar ada orang berenang. Ketika ada orang berenang, dia melihat dan dia berusaha untuk pegang orang itu. Dengan tenaga yang apa adanya saja dia pegang orang itu. Waktu dia pegang orang itu, penyelam itu kagetnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka berpikir semuanya sudah mati. Waktu dipegang, langsung, saya bisa ngebayangin tuh ya, penyelamnya pasti langsung ketakutan. Kenapa? Wah, ada setan pegang dia gitu ya. Kenapa? Karena memang semua orang sudah mati. Tapi hari itu dia langsung berusaha untuk memegang kembali tangan yang memegang kaki dia. Dan kemudian dia berusaha naik ke atas. Dan dia lihat waktu dia naik ke atas betapa kagetnya dia. Ternyata ada seorang pria masih hidup. Dia kaget sekali. Dan kemudian dia bilang, bagaimana kamu bisa hidup? Dia menjelaskan bahwa dia terdampar dan kemudian dia menemukan tempat itu. Tapi yang paling berkesan adalah begini. Ketika dia berhasil naik ke atas dibawa oleh penyelamat ini, wartawan mewawancarai dia. Dia bertanya, apa yang terjadi, dan kemudian dia bercerita. Dan apa yang dia ceritakan penuh dengan ketakutan. Dia berkata bahwa saya tidak mungkin hidup, saya pasti mati. Tapi hati kecil dia berkata, kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup tolong kamu. Amin. Waktu dia mendengar suara hati seperti itu, dia berdoa, Tuhan tolong saya. Saya percaya mujizat bisa terjadi. Amin. Tuhan tolong saya. Dia menyerahkan hidupnya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia cuma bisa berdiam diri di situ. Dia cuma bisa berdiam diri. Ketika dia berdiam diri seperti itu, Tuhan merancangkan hal-hal yang baik. Dan kemudian dia bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya betul. Tuhan menghendaki supaya kita tetap melakukan bagian kita. Amin. Tuhan menghendaki supaya kita selaras dengan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi dengan ada saatnya ketika kita sudah melakukan semua itu, tapi keadaan masih terlihat buntu. Firman Tuhan mengajak kita untuk mempercayai Tuhan 100%. Kita bisa khawatir seperti Horizon Okene. Khawatir adalah sesuatu yang manusiawi. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tapi dengan hati kita jangan pernah berpindah kepada keyakinan yang lain. Hati kita jangan pernah berpindah kepada pribadi yang lain. Percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup. Percaya bahwa Yesus pasti tolong kita. Amin. Amin. Sekian untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama. Kita berdoa. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa banyak umat-Mu yang hadir
yang mendengarkan firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang memerlukan pertolongan Tuhan, kami berdoa Tuhan, ajar kami untuk kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan juga untuk mempercayai kehidupan kami kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini setiap hal sudah kami kerjakan tapi belum terlihat perubahan. Tapi hari ini firman mengingatkan untuk kami terus percaya kepada Kristus. Tuhan sanggup tolong kami semua. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Ajar kami untuk terus kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak Pastor Jimmy untuk firman-Nya yang mengingatkan kita bagaimana kita menyerahkan diri sama Tuhan. Memang ya kadang-kadang ada saatnya saya sendiri pernah merasakan gitu ketika kayak kita saya tuh udah dalam cerobong asap gitu, kalau depan lagi depan belakang kiri kanan semua udah terhimpit, mau nggak mau cuma bisa lihat ke atas ke Tuhan. Amin. Coba bisa berserah itu aja. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kita ada di boleh di depan, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelum persembahan saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama buat persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami di sepanjang ibadah kami dari puji-pujian hingga firman-Mu Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, yang bukan milik kami tapi kami mengembalikan milik-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memakai persembahan kami ini Tuhan menjadi alat Tuhan untuk perpanjangan Tuhan, perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Biarlah kami memberi dengan hati yang sukacita Bapak. Tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, Tuhan berkati berlimpah-limpah kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan sedikit fakta. Persembahan boleh disiapkan. Buat pihak sini mereka boleh silakan duduk kembali. Saya akan membacakan waktu sepekan. Waktu sepekan minggu ini tanggal 14 Januari 2024. Saat ini saya mengundang bila mana ada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir pada hari ini. Saya melihat ada 2 jiwa baru pada hari ini. Apakah boleh bangkit berdiri? Kita akan di sebelah kiri kanan, kita boleh memberikan salam selamat datang. Kami dengan senang hati mengundang Bapak Ibu bila mana belum ada tempat beribadah yang lengkap, boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Haleluya. Kemudian untuk jadwal ibadah sendiri, untuk jadwal ibadah kami di setiap hari Minggu ada 2 kali ibadah, yaitu di jam 7.30 pagi dan jam 5 sore setiap hari minggunya. Dan di setiap hari Selasa kami ada ibadah rumah doa di tempat ini jam 7 malam. Untuk setiap pagi kami ada doa pagi yang dilaksanakan melalui online via YouTube dan Zoom. Dimulai jam 4.50 pagi sampai selesai. Linknya itu bisa didapatkan melalui WhatsApp group. Bila pada Bapak Ibu belum mendaftar WhatsApp group, boleh menghubungi sekretariat ya dengan Ibu Lena ya. Oke, kemudian Kids of Kingdom Church. Setiap minggunya kita mengadakan sekolah minggu yang diadakan jam 9 pagi. Jadi bila mana Bapak Ibu mungkin selain anak-anak sendiri, tapi di kiri kanannya juga boleh ada melihat anak-anak yang mungkin hari minggunya nggak ada kegiatan, boleh diajak di sini bersama-sama sekolah minggu. Gak usah ditungguin, gak apa-apa, ada kakak-kakak yang pasti menjaga anak-anaknya. Oke, nextnya ibadah usia emas. Kemarin kita sudah ada ibadah usia emas. Untuk kedepannya akan ada lagi tanggal 25 Januari jam 10 pagi. Sebagai informasi, ibadah umas ini akan diadakan sebulan 2 kali, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat. Untuk info lebih lengkapnya boleh menghubungi sekretariat. Nextnya
pada hari Minggu depan jam 5 sore, jam ibadah sore kita akan dihadiri oleh seorang pendeta yang luar biasa, pembicara yang luar biasa. Pembicara ini tunanetra. Yuk saya mengundang Bapak Ibu untuk datang juga, boleh di ibadah sore. Kita boleh mendengarkan kesaksiannya ya, bagaimana seorang tunanetra aja masih semangat untuk melayani Tuhan. Kebetulan katanya kakak kelasnya Pak Gembala ya. Mungkin boleh dengar kisi-kisinya dulu ya Pak Gembala nanti. Oke. Nextnya hari Selasa tanggal 23 Januari kita ada coaching, live coaching bersama Pak Sutanto. Pak Sutanto ini banyak mengajarkan kita mengenai personality, kepribadian ya. Ini acara yang sangat bagus juga. Ini agak cepat, biasanya kita mulai jam 7 malam, kita mulai jam setengah 6 ya, 17.30 jam 20 tanggal 23 Januari. Nextnya, selain dari ibadah, kami ada melayani seperti yang tertulis di atas. Cuma ada hari-harinya, mungkin kalau yang dia layani setiap saat hanya kedukaan saja. Untuk permintaan pelayanan bisa menghubungi sekretariat. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom saudara. Nah, hari ini kita bersukacita karena Pak RT datang, Ko Jemi juga sama ya. Jadi gak kebetulan nih hari ini, ternyata kayaknya ada panggilan nih Ko Jemi juga. Boleh berdiri dulu Ko. Ini RT kita di RT 8 ya? 09, sorry. 09. Ya, makasih Ko Jemi udah datang ya. Selamat juga yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Nah, saya mau pertegas saudara kasih Tuhan bahwa Ko Jemi ini RT kita di tempat ini mendukung sepenuhnya kegiatan pelayanan rohani tempat ini Ko Jemi ya. Kita doakan supaya Ko Jemi sehat, Cici juga istrinya Ko Jemi makin sehat dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saya pertegas lagi tadi tanggal 21 minggu depan jam 5 sore itu ada kita dilayani oleh pastor atau pendeta Wellington ya. Dia adalah seorang tunanetra dari umur 16 tahun saudara. Ya, 16 tahun dia mengalami musibah, dia mengalami kebutaan. Ya, jadi kita mau dengar kesaksiannya dia dan juga dia kakak kelas saya, dia udah jauh beda ya, umurnya mungkin beda 12 tahun dari saya. Ya. Nah, mari kita doakan saudara yang mengalami tunanetra aja mau melayani, apalagi kita yang sehat. Ya, amin ya, supaya orang City Park ini berkati Tuhan ya, dimotivasi untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua tadi yang coaching itu yang Pak Sutanto Liu ya, dia sudah sering dari sini dan beliau punya beban, punya hati buat orang-orang City Park untuk boleh orang City Park ini dipulihkan kehidupannya. Saya dengar bocoran di City Park ternyata banyak orang juga yang hatinya terluka, saudara. Ya, tidak ada yang bisa sembuhkan selain Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa, saudara. Kita mau khotbahin orang mau 100 kali, kalau orang itu nggak mau berubah, nggak bisa berubah. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, orang itu pasti berubah, saudara. Jadi ikuti seminar ini. Sedianya biasanya kita mulai kan jam 7 malam, ya. Tetapi untuk tanggal 23 ini kita mulai setengah 6 sore. Jadi ada 2 sesi, saudara. Satu sesi nanti sesudah itu baru kita break, coffee break dulu. Ya, baru masuk ke sesi kedua. Jadi ajak teman-teman saudara, promosikan, dan saya minta tolong supaya saudara bisa juga masukin di status supaya orang-orang City Park dan sekitarnya mereka juga punya minat tanya-tanya, saudara. Ya, Ibu Desi ya dari Ko Jemi ya, dia statusnya, wah saya juga mau gereja. Nah, jadi saudara, kita gunakan multimedia ini untuk hal-hal positif, saudara. Saudara kalau yang galau-galau nggak usah masuk di status saudara, benar nggak saudara? Dia menghakimi orang apa saudara, nggak usah lah saudara, nggak, itu kampungan saudara. Mendingan saudara taruh ayat firman Tuhan di status. Ya Cipeni ya, kabar baik yang kita beritakan saudara, ya, puji Tuhan. Boleh kita bagi bersama-sama. Terima kasih Ko Jemi yang sudah memberkati kami dan firman Allah. Nanti beliau juga akan melayani kita di Februari, di akhir Februari jam 5 sore. Mari sih. Aku berserah, amin. Aku berserah pada siapa saudara? Pada Yesus Juru Selamat. Aku
pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Boleh kita katakan sama-sama? Katakan, aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Yes, amin. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Sampai saudara rasakan penyertaan Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku katakan pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman pengertian tentang penyerahan diri kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara, di tahun 2024 ini kita andalkan Tuhan. Firman Allah berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Kami memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jamie, ya Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah istri, anaknya, pelayanannya, pekerjaannya, bisnisnya. Tuhan diberkati semakin berlimpah-limpah. Apapun diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Dan Kau melihat jemaat-Mu, mereka haus dan lapar, ya Tuhan, akan hadirat-Mu Tuhan. Bila lewat aula ini Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang ada di tempat ini, mereka mengalami perjumpaan. Kami semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, lewat doa, pujian, penyembahan, pemberitaan firman Allah. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan dulu di hadapan Tuhan. Sekarang prajurit-prajurit Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah-limpah, kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dari hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Boleh salam satu yang lain, saudara. Jadi boleh maju ke depan ke pintu supaya boleh salaman dengan jemaat.
Halo Kak Vicky. Ya, tugasmu belum selesai. Hitung ini persembahan. Jangan disanti, tolongin. Hitung persembahan dulu. Udah mau berangkat ya? Oh, yaudah. Kalau ini Tian. Iya, yuk. Tian bantuin Tian. Hitung persembahan dulu, tolong Tian. Saya lagi beli itu konsumsi dimakanin tikus. Di sini plastikin lagi ya. Iya, kata Sherin. Jadi beli lagi besok. Makanin tikus katanya susu itu. Nggak tahu kalau susu nggak mau makan nggak? Saya nggak tahu itu. Sebelah susu ada. What is it? Aku juga. Kok bisa yang kecewa? Emang yang menilai bisa? Jelas juga gak kelihatan makan busuk. Jadi tiba-tiba mengecewakan. Tidak. Siapa yang bilang mengecewakan?